Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Suara Surabaya yang diberkahi oleh Allah, semoga Ramadan kita bisa selesai sampai finish dan kita masuk ke derajat orang-orang yang bertakwa. Kawan, kadang kita tidak pernah tahu betapa putus asanya seseorang sampai seseorang itu memutuskan untuk bunuh diri. Dan ini bukan hanya cerita yang Anda dengar di YouTube atau di medsos. Seperti ini memang ada orang yang ketika dia sudah sangat putus asa dan akhirnya dia ingin bunuh diri. Untungnya gitu ya, untungnya sebelum dia bunuh diri, dia kok sempat buka Al-Quran dan baca satu ayat. Gara-gara baca ayat itu dia akhirnya mengurungkan bunuh diri. Gimana sih ceritanya? Tak ceritain. Begini kisah nyata. Ada orang, nyuwun sewu, saya minta maaf kalau orang sopan ini ya. Ada orang ketika dia sangat kaya, dia lupa diri, lupa daratan, akhirnya banyak minum minuman keras. Nah, ketika dia minum minuman keras, dalam keadaan tidak sadar, pulangnya tidak ke rumahnya sendiri. Maaf, pulang ke rumahnya wanita lain. Dan nyuwun sewu akhirnya terjadi perzinahan gitu ya. Istrinya tahu, marah atas perselingkuhan tersebut yang dia karena mabuk ya tadi tidak sadar melakukan perselingkuhan itu tadi. Istrinya marah dan akhirnya meminta bercerai. Akhirnya istrinya keluar itu dari rumah itu. Istrinya keluar dari rumah minta bercerai gitu ya. Si suami itu sudah linglung, dia waduh ini suami istriku minta cerai. Dan anaknya kan dua. Anak yang besar ikut ayahnya, anak kecil ikut ibunya. Nah, ceritanya ketika dia dalam keadaan linglung seperti itu, semakin berbulan-bulan ya karena dia lupa diri dia sama Allah, ditegur, diingatkan sama Allah, rezekinya anjlok, langsung dia bangkrut dan sebagainya, sampai akhirnya rumah-rumah itu isinya sudah kosong dijualin gitu ya, karena memang sudah bangkrut ceritanya. Nah, pada saat itu akhirnya dia dapat surat teguran dari bank, nanti dalam waktu 2 minggu atau berapa hari gitu ya, kalau Anda belum melunasi cicilan ini maka hutang ini maka Anda akan diambil gitu ya. Kalau belum melunasi Anda diambil. Saat itu saya ingat ketika beliau cerita itu sekitar 15 juta. Itu tahun 90-an kalau nggak salah. Ingat ya, sebelum tahun 2000 belum meneter saat itu. Jadi jumlah yang belum terbayar utangnya ke bank itu saat itu 15 juta. Nah, dalam keadaan stres kayak begitu, jadi dia punya utang belum terbayar, istrinya minta cerai. Terus yang ketiga, anaknya, dia bilang, nak kamu kok enggak sekolah? Ya aku enggak boleh sekolah. Lu kenapa? Kita aku belum bayar sekolah 6 bulan. Dia nangis malahan. Sudah diminta dicerai oleh istrinya. Terus nomor 2, rumah mau diambil oleh bank. Terus nomor 3, anaknya enggak sekolah karena 6 bulan enggak bisa bayar sekolah. Dia nangis, dia bilang nangis, ya Tuhanku, ya Allah ini memang salah saya, dosa saya. Terus kayak begini, akhirnya dia itu sudah niat untuk bunuh diri. Ini ceritanya saya masih ingat, itu ceritanya sholat Isya itu. Jadi dia sudah niat mau bunuh diri, ini ada kursi terus dia naik di kursi terus ada gantungan ini. Lah aku pas mau gantung begini, dengar suara adzan Isya, Allahu Akbar gitu kan ya. Dengar adzan Isya terus dia, waduh, ini seumur-umur saya tidak pernah sholat, aku tak sholat sih begitu ya. Saat turungi bunuh diri, sholat dulu. Ini aneh memang, tapi ini kisah nyata. Setelah selesai tidak jadi bunuh diri, ya turun dulu, saya tak sholat dulu. Nah, setelah dia selesai sholat, ya itu dia buka Quran. Dia buka Quran yang acak dia buka Quran terus baca baca terjemahnya juga. Itu Al-Quran itu ayatnya surat Al-Imran ayat 27. Bunyinya gini, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tudrijul hayyi minal mayyiti wa tudrijul mayyiti minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi Allah memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam. Lalu Allah yang membuat orang hidup menjadi mati dan mati menjadi hidup. Dan Allah juga nanti akan memberikan rizki yang sangat banyak sampai tak terbatas. Orang ini ketika baca ayat ini bilang, loh, kalau Allah bikin bumi ini siang malam itu gampang. Bahkan Allah tuh ngomong untuk membuat orang hidup menjadi mati menjadi hidup itu gampang. Berarti Allah menyelesaikan masalah saya bisa dong. Kalau urusan kayak gitu yang sulit aja Allah bisa, apalagi menyelesaikan masalah saya. Akhirnya dia nangis, ya Allah ampuni hamba, ya Allah ampuni hamba kok jadi orang yang mau bunuh diri. Dia nangis. Lah kok pas nangis dia dikir terus tertidur. Yang awalnya mau bunuh diri itu nangis tertidur. Akhirnya dengar adzan subuh, dia sholat subuh, ikut ke masjid sholat subuh. Dia bilang, ya Allah saya sudah tawakal kepadamu ya Allah. Wis terserah, kalau memang rumah mau diambil, ambil saja. Nanti anak saya ini tak berikan ke istri saya biar anak saya ikut istri saya. Wis, ambil wis, enggak apa-apa, wis saya akan jalani hidup seperti apa adanya. Akhirnya ketika dia balik dari masjid itu, ya kok di depan rumahnya pagi-pagi itu jam 6:30 ya, sudah ada orang. Ya Allah, kan saya tadi berdoanya 2 minggu lagi, kok ini ada orang sudah mau ngambil rumah saya, ya Allah. Setelah dilihat, ternyata bukan orang dari bank, ternyata temannya lama ya. Teman lamanya yang enggak pernah ketemu. Dia bilang, piye kabarmu? Ajak ngobrol-ngobrol ceritanya panjangnya. Setelah ngobrol-ngobrol dia bilang, Rini aku mrene iki ono perlu nih apa?
bantuin saya ke Riau, ngapain? Saya punya proyek. Jadi orang ini, si orang yang mau bunuh diri ini punya keahlian. Keahliannya itu kalau lihat barang besi yang bekas, beliau itu bisa ngitung itu, ini belinya sekian, nanti dijualnya bisa sekian. Jadi keahliannya itu, dia pintar sekali ngitung besi-besi bekas, nanti dijual jadi mahal, itu dia ahli sekali. Nah sama temannya diajak, nang Rio ya ikut aku, ngapain? Iku lho, ono proyek ini ya, om rewa aku ya bagian naksir harga-harga ini nanti kamu tak bayarin gitu. Nah ini karena dia sudah putus asa, wong istri sudah tidak ada, anaknya mau dikirim ke istrinya, terus rumah mau diambil, dia putus asa, jeplak, dia asal ngomong. Dia bilang gini, kalau kamu ngasih saya 25 juta sekarang, ya budal nang Riau. Itu asal ngomong, dia ngomong, pokoknya kayak ono 20 juta budal aku. Kata temennya, ya aku tak nang bang sih, tak jukono 20 juta. Kaget dia, loh ini beneran saya dikasih 25 juta? Iya, saya dikasih 25 juta, tak kasih kamu. Pokoknya ikut saya ke Riau. Allahu Akbar, dia nangis, ya Allah. Padahal kemarin saya itu mau bunuh diri loh. Sama Allah sekarang saya dibantuin. Betul itu dia ngambil, dikasih beneran 25 juta. Saya bilang, ya Allah, 15 juta urusan rumah yang mau diambil beres. SPPCA-nya anak 5 juta beres, gitu kan ya. Tinggal satu masalah yang belum selesai, istrinya minta cerai, ya, tinggal satu masalah. Ternyata pas istrinya itu ternyata tadi, ini Allah itu menghadirkan ya pelajaran buat kita semuanya. Ternyata pada saat malam dia berdoa, tadi dia baca ayat itu tadi dia doa, gitu ya. Ternyata Allah menunjukkan mukjizatnya dengan cara apa? Anaknya yang kecil itu di rumah istrinya dibuat nangis, nangis terus nangis tak selesai. Lalu mbahnya itu ngomong, "Duk, mungkin putuku iki anakmu iki kangen ambek bapake. Gawane iki meneh ketemu bapake," kata istrinya. "Ndak mau, aku lu niatnya cerai, gak apa-apa, teko-tok ae." Teko-tok gawon anakmu, bawa anakmu ngomong, "Aku lu niatnya pengen ndelokno anak lu ya, aku gak pengen rujuk. Tetep cerai, aku pengen duduk anak tok," begitu. Nah, ya betul, besoknya itu anaknya dibawa sama istrinya dibawa. Nah, karena si laki-laki ini dalam keadaan hatinya senang, sudah dapat 25 juta tadi, dia bilang ketika buka, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dipeluk istrinya, ngomong, "Ya Allah, yang alhamdulillah yang selamat yang." Istrinya kaget, "Lu tumben bojoku meluk, gak pernah kayak gini." "Selamat tok Deyang." "Lu apa? Oh, alhamdulillah aku oleh rezeki 25 juta, 15 juta wis tak bayar nang bank, 5 juta gawe bayar enak dhewe, 5 juta kamu bawa ya, kamu tungguin di rumah, tungguin Mas ya." Apa kata istrinya? "Iya Mas, tak enteni." Loh ya, enggak jadi cerai ya. Enggak jadi cerai. Kenapa? Karena dia sudah itu tadi. Dia tahu betul kalau Allah untuk menghidupkan yang mati, yang menghidupkan yang dari yang mati aja bisa, apalagi urusan kayak gitu sama Allah bisa. Membuat orang yang cerai akhirnya jadi rujuk kembali, kata Allah itu mudah. Jadi sekali lagi, kita kalau membaca Al-Quran itu diresapi dalam hati kita. Dan insya Allah Al-Quran yang akan menyelamatkan kita. Seperti Al-Quran surat Al-Imran ayat 27 jadi menyelamatkan orang yang barusan akan bunuh diri itu tadi. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang semakin mencintai Al-Quran dan mempraktekkan Al-Quran. Saya Ustadz Marzuki Imron untuk program Hasanah Al-Quran Suara Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.